Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknik Kompilasi ingin menjelaskan materi tentang SLR1 parsing. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SLR1 parsing. SLR merupakan singkatan dari simple LR. Metode ini digunakan dalam pembuatan compiler untuk mengecek apakah suatu input string sesuai dengan grammar yang ditentukan. Parsing dilakukan dari kiri ke kanan dan menghasilkan derivasi kiri. SLR parsing memanfaatkan stack dan table parsing untuk melakukan proses shift dan reduce secara sistematis. Mari kita lanjut ke bagian algoritmanya. Algoritma SLR1 parsing. SLR1 bekerja berdasarkan 3 aturan utama. Yang pertama, shift. Jika simbol terminal berikutnya cocok, maka kita masukkan simbol dan state ke dalam stack. 2. Reduce. Jika produksi selesai dibaca dan token berikutnya ada dalam follow dari non-terminal, maka kita lakukan reduksi. 3. Error. Jika tidak memenuhi kondisi shift atau reduce, parsing akan gagal. SLR1 dapat bekerja dengan benar jika tidak ada konflik antara aturan shift dan reduce atau sesama reduce. Selanjutnya ada konsep SLR1 parsing. Yang pertama ada button up parsing. SLR1 bekerja dengan membalik proses produksi grammar, yaitu daripada menghasilkan string dari grammar, parser ini mencoba mengembalikan string input ke simbol awal atau start symbol melalui pengurangan atau reduction. Selanjutnya yang B ada item dan state. Parser membangun LR0 automata, lalu dari state tersebut dibuat parsing table. Parsing table ini terdiri dari action table dan goto table. C. Look ahead satu simbol. SLR1 hanya menggunakan satu simbol look ahead untuk menentukan shift, baca simbol dan pindah state. Reduce, tetapkan aturan grammar, accept selesai parsing, error tidak bisa lanjut. D. Follow set. Saat membangun tabel parsing, SLR1 menggunakan follow set dari non-terminal untuk memutuskan kapan harus reduce. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SLR1. Yang pertama ada kelebihannya lebih sederhana daripada LR1 penuh. Lalu otomatis bisa menangani banyak grammar CFG. Lalu digunakan dalam compiler seperti untuk bahasa C. Lalu di sini ada kekurangannya juga, yaitu kurang kuat dibandingkan parser LALR1 atau LR1. Lalu bisa menimbulkan reduce konflik atau shift reduce konflik jika grammar kompleks. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal pertama. Di sini grammarnya S menghasilkan AA, A menghasilkan AA atau B. String input yang akan kita uji adalah AB. Oke, sekarang kita lihat tabel parsing SLR-nya. Tabel ini menunjukkan aksi apa yang dilakukan parser di setiap state. Misalnya, kalau kita sedang di state 0 ketemu simbol A, maka kita akan melakukan shift ke state 3 atau disebut sebagai S3 ya. Lalu kalau ketemu B, kita shift ke state 4 dan seterusnya, seperti itu juga ya. Tabel ini juga berisi reduce rules, misalnya R1, R2, dan R3. Ini adalah singkatan dari produser grammar yang bisa kita gunakan untuk reduce. R1 berarti S menghasilkan AA, R2 berarti A menghasilkan AA, R3 berarti A menghasilkan B. Input AB, seperti ini. Tabel parsingnya seperti ini ya. Produksi R1 S menghasilkan AA, R2A menghasilkan AA, R3A menghasilkan B. Kemudian di sini mari kita lihat proses string AB dolarnya ya. Ada stack, input, action, kemudian stacknya ada 0, kemudian AB 0, A3BAB, 0 A3B4 AB, 0 A3A6 AB, 0 A2 AB, ada 0 A2 A3B, kemudian dolar 0 A23 A3B4, dolar 0 A3A6, kemudian dolar 0 A2A5, kemudian ada dolar 0 S1, inputnya ada shift A, S3, shift B, S4, reduce A ke B, reduce A ke AA, shift A ke S3, shift B ke S4,
kemudian ada dolar, actionnya sampai actionnya nggak ada sampai di A2, di stacknya di 0A203B, kemudian di inputnya di shift BS4 itu nggak ada action. Kemudian berikutnya ada reduce A ke B, reduce A ke B ke AA, reduce S ke AA, kemudian accept. Sekarang kita simulasikan parsing string AB menggunakan tabel tadi. Kita tambahkan tanda dolar di akhir sebagai penanda akhir input. Parsing dimulai dengan stack berisi $0, artinya kita mulai dari state 0. Pertama, kita lihat simbol pertama di input adalah A di state 0 dan simbol A table menyuruh kita ke shift ke state 3 jadi stack jadi $0A3. Lanjut, input sekarang BAB, simbol berikutnya adalah B di state 3 dan simbol B table bilang shift ke state 4 stack $0A3B4 di state 4 dan simbolnya berikutnya adalah A, tapi di table tertulis R3 yang artinya kita reduce A menjadi B, jadi kita ganti B di stack dengan A stack $0A3A6. Di state 6 kita reduce lagi A ke AA karena stack sebelumnya adalah A3A stack jadi $0A2. Proses dilanjutkan lagi, shift A kemudian shift B lalu 2 kali reduce seperti sebelumnya. Setelah 2A terbentuk di stack kita reduce jadi S, kemudian AA stack jadi $0E1. Terakhir kita lihat input tinggal dolar dan state 1 menerima input maka parsing berhasil. Jadi string AB dinyatakan diterima oleh grammar. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Di sini kita akan parsing ekspresi aritmatika yaitu ID ditambah ID dikali ID. Grammar yang kita pakai adalah grammar klasik untuk ekspresi matematika. E menghasilkan E tambah T atau T. T menghasilkan T kali F atau F. F menghasilkan tanda kurung E atau ID. E diturunkan E ditambah T. T diturunkan T dikali F. F diturunkan E ID. Input yang akan kita parsing adalah ID ditambah ID dikali ID. Sesuai dengan aturan operator dalam matematika, tanda kali lebih kuat dari tambah. Jadi harus kita pastikan parser bisa menanganinya dengan urutan yang benar. Produksi gramarnya kita beri nomor agar mudah direferensikan. 1. E diturunkan E tambah T. 2. E diturunkan T. T diturunkan T dikali F. 4. T diturunkan F. 5. F diturunkan E. 6. F diturunkan ID. Nah, untuk soal ini kita tidak punya tabel parsing lengkap karena kompleks, tapi kita simulasikan parsingnya secara langsung. Berdasarkan produksi ini, yuk langsung kita lihat-lihat parsingnya di bagian selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah parsing dari input ID plus ID kali ID. Kita mulai parsing dari state awal dengan stack kosong dan input ID plus ID dikali ID S $. Kita akan menunjukkan bagaimana stack berubah dan aksi parser setiap kali membaca simbol baru. Berikut langkah-langkah parsingnya. Stack S $0 dan input ID plus ID dikali ID S $, dan action shift ID atau jadi F. Lalu selanjutnya dengan stack S $0 F dan input plus ID dikali ID S $, dan action reduce F menjadi ID. Lalu stack S $0 T dan input plus ID dikali ID S $, dan action reduce T jadi F. Lalu berikutnya ada S $0 E plus ID dikali ID S $, reduce E ke T, dan seterusnya. Jadi langkah-langkah ini menunjukkan parser berhasil membaca seluruh input dengan urutan yang benar, menghormati prioritas operator atau perkalian dulu lalu penjumlahan. Maka string ID plus ID dikali ID dikali ID S $, dan action reduce T jadi F. Lalu berikutnya ada S $0 E plus ID dikali ID S $, reduce E ke T, dan seterusnya. Jadi langkah-langkah ini menunjukkan parser berhasil membaca seluruh input dengan urutan yang benar, menghormati prioritas operator atau perkalian dulu lalu penjumlahan. Maka string ID plus ID dikali ID
diterima oleh grammar dan parsing selesai sukses.